Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Fadli Setiawan dengan NRP 242021 Di sini saya akan mereview materi tentang esai sebagai buah pemikiran. Kita sebagai mahasiswa harus sedikit memahami tentang poin-poin atau klaim-klaim filosofis menulis. Dan di sini saya akan menyampaikan 4 poin tersebut. Yang pertama, menulis berarti mengkonstruksi. Di sini menyatakan bahwa menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau pendapat secara bebas, melainkan proses mengomposisi data, kata, atau sebuah keterampilan untuk membuat atau membangun sesuatu. Dalam proses membangun ini, seorang penulis perlu melakukan kontrol terhadap beberapa hal utama, yakni argumen, struktur informasi, struktur teks, gaya bahasa, tata bahasa, teknik penulisan, dan penyajiannya. Lalu yang kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan, yang artinya menulis yang diikuti kegiatan membaca hasil tulisan secara berulang menjadi suatu tahapan yang lumrah. Dalam melihat hal-hal yang masih memerlukan perbaikan, penekanan, dan penguatan dari segi makna, pilihan kata, gaya bahasa, atau aspek penulisan lainnya. Lalu yang ketiga, menulis adalah cara berpikir. Menulis juga dapat dipandang sebagai alat berbagai untuk bentuk diagram visual dan hasil perhitungan angka. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis juga dapat membantu mengorganisasi ide ke dalam urutan atau sistematik tertentu yang tidak mudah dilakukan secara dalam pikirannya, karena pikiran memerlukan alat untuk dapat muncul terefleksi. Pada dasarnya, pembaca dapat melihat bagaimana cara berpikir penulis melalui tulisannya yang dibuatnya. Lalu yang keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginstruksi pembicara untuk memberikan klarifikasinya mengenai berbagai hal yang dibicarakan, sehingga pemahaman dapat berjalan dengan mudah. Sedangkan dengan komunikasi tertulis, pembaca tidak bisa melakukan klarifikasi. Oleh karena itu, penulis harus bisa menyediakan semaksimal mungkin hal-hal penguatkan pemahaman pembacanya. Itulah mengapa menulis sifatnya cenderung lebih formal dan lebih terikat oleh banyak aturan. Lalu ada tujuan penulisan esai menurut McLean and Roth 1999. Yang pertama, bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai suatu isu. Lalu yang kedua, merangkai argumen untuk mendukung penelitian atau penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan bukti. Lalu yang terakhir, menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur koheren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.